Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah, dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu, dan tidak menguras keringat, serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Aro akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini. Dan untuk sesi pertama, seperti biasa kita akan mengikuti Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Rabu 5 Februari 2025 bersama Bapak Ustadz Nasuka Fakih, SAG, MSSYI, Binmas Islam dan Dai Kantibmas Polresiko, dan tema kali ini adalah mengapa suami istri saling mewarisi. Anda bisa berinteraktif bersama kami di nomor WhatsApp di 081324951935 atau di 0231849329, dan kita mulai saja atau kita buka saja Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Ya, pendengar, sudah hadir bersama saya Bapak Ustadz Nasuka Fakih yang akan memberikan materi mengenai mengapa suami istri saling harus apa saling ya, saling mewarisi. Dan kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Ustadz Nasuka Fakih untuk hari ini. Kita sapa dulu Pak Ustadz Nasuka Fakih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sudah lama kita ketemu ya Pak ya. Oke, kita langsung saja untuk mengikuti pemaparan materi yang akan membahas mengenai mengapa suami istri saling mewarisi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya bersama Mas Arul dan para pendengar dimanapun berada diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara mengaplikasikan bersyukurnya adalah kita menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi. Salah satunya di antaranya melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tepatnya hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, saya akan menggunakan tema tentang mengapa suami istri saling mewarisi. Tema ini saya angkat karena di masyarakat ketika salah satu di antara ada yang meninggal dunia, suami istri itu dilalanya tidak dikaruniai anak. Ini kejadiannya problemnya sangat banyak sekali. Istrinya yang ditinggal oleh suami tidak punya anak, kebanyakan hampir sebagian besar itu diusir oleh saudara-saudara kandungnya yang meninggal. Ini kan menjadi problem kan gitu. Padahal jelas sekali yang namanya pernikahan sangat luar biasa, sangat sakral sekali dalam saat akad nikah. Maka dari itu harus bisa menyampaikan, harus bisa menjawab kenapa atau mengapa suami istri ini saling mewarisi. Jawabannya sebetulnya jelas sekali. Secara nakliyah atau secara Qur'aniyah itu jelas, surat An-Nisa ayat 12. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna. Ini ayatnya panjang. Jadi surat An-Nisa ayat 12 ini menjelaskan tentang hak-hak ahli waris antara suami istri. Singkatnya, ketika suami meninggal dunia, tidak punya anak, maka istri dapat 1/4. Kalau meninggal dunia suami punya anak, istri dapat 1/8. Itu ada alasannya. Sebaliknya ketika istrinya meninggal dunia, menikah dengan suami selama 30 tahun tidak dikaruniai anak, maka suami mendapat 1/2. Tetapi ketika menikah dengan istrinya meninggal dunia punya anak, maka suami mendapat 1/4. Itu jelas sekali itu. Sementara di masyarakat ketika problemnya tidak punya anak, ini banyak masalah. Dan itu tidak sedikit itulah. Nah, dari Al-Quran tadi secara nakliyahnya gimana? Secara akliyahnya. Maka pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya akan menyampaikan
argumen ataupun alasan secara akal. Kenapa sebabnya suami istri ini saling mewarisi? Itulah. Yang pertama alasannya yang namanya jodoh, namanya antara laki perempuan itu, apakah ada yang tahu gitu? Ini contoh konkretnya selebritis yang sedang tren sekarang itu Raffi Ahmad. Dulu pernah pacaran sama siapa itu? Yuni Shara siapa itu ya? Itu sudah sekian lama. Tapi apa dia jaminan Yuni Shara sama Raffi Ahmad itu menikah? Kan enggak. Atau yang namanya pacaran itu hanya sebatas usaha, tapi nyatanya belum jaminan akan menikah. Maka jodoh itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan siapa pasangan kita itu. Jadi tidak bisa disepelekan namanya pernikahan itu. Yang kedua, yang namanya pernikahan saat prosesi akad nikah itu dalam waktu beberapa menit itu antara wali dengan calon pengantin pria kan proses akad nikah. Itu luar biasa, hanya berapa menit saja dari yang tadinya haram menjadi halal. Yang tadinya dosa dalam hubungan, tetapi setelah menikah menjadi mendapatkan pahala sepanjang pernikahan itu. Sangat luar biasa itu yang namanya pernikahan itu. Apalagi ketika saat pernikahan dihadiri di samping sebagai keluarga besar calon suaminya, keluarga besar calon istrinya, bahkan dimeriahkan, bahkan tempat yang sangat luar biasa. Di situ malaikat hadir dan mendoakan. Kaitannya dengan ketika prosesi pernikahan. Sangat luar biasa pernikahan ini. Sangat sakral sekali dalam proses pernikahan. Maka jangan dimudahkan di saat waktu meninggal dunia, kemudian istrinya yang tinggal oleh suami disuruh pergi dari rumahnya. Ini kasusnya tidak sedikit masalah. Maka saya menyampaikan ini supaya kita menyadari bahwa namanya suami istri adalah ikatan yang kuat, ikatan yang suci, dan yang dipertemukan jodoh itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika peristiwa pernikahan ini adalah peristiwa yang sakral, dan kemudian pernikahan itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Rasul, ketika orang tidak menikah sepanjang hidupnya, itu tidak diaku sebagai umatnya. Dalam Al-Quran, namanya pernikahan ada ikatan yang kuat, ikatan yang suci, mitsaqun ghalidhun di situ. Apalagi ketika menikah, itu muncul berbagai macam kasih sayang antara suami istri yang tadinya perbedaan sangat banyak sekali. Perbedaan dari keluarganya, perbedaan dari watak dan karakternya, perbedaan dari posisi kaitannya dengan harta dan seterusnya itu. Tapi setelah menikah itu menjadi satu. Sebagai syirkatul abdain, persekutuan antara dua insan yang berbeda jenis. Dari laki dan perempuan. Yang tadinya hubungan antara laki dan perempuan haram, tetapi ketika sudah menikah itu menjadi halal dan mendatangkan keberkahan, lebih-lebih mendatangkan pahala sepanjang pernikahan itu. Jadi yang namanya pernikahan itu bukan hanya sepele, tapi di masyarakat kadang-kadang memberikan statement yang jelek kadang-kadang. Bahasanya itu menikah baru kemarin gitu loh. Kok kenapa saling mewarisi gitu loh. Bahkan ada bahasa lain, mohon maaf ini candaan tapi nyata di masyarakat, lanangku hanya nggawa katok baik ya, menggawa katok baik itu kadang-kadang demikian. Tidak melihat dari sisi hukum yang lainnya gitu loh. Jadi pernikahan sangat penting sekali.
Bahkan ketika orang tidak menikah, kata Nabi, bukanlah umatku. Karena an-nikahu sunnati, faman rohiba an sunnati, falaisa minni. Itu jelas sekali. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di masyarakat tidak sedikit problem masalah tentang mengenai suami istri ini di saat tidak dikaruniai anak. Dan saya di masyarakat ini banyak keluhan-keluhan, banyak aduan-aduan, banyak konsultasi tentang mengenai pernikahan ini. Para pendengar setia RRI Cirebon inspirasi dan informasi yang dimakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan melalui Mutiara Pagi ini kita menyadari bahwa pentingnya pernikahan, akibat pernikahan itu ada saling mewarisi. Karena saling mewarisi itu kan ada secara prinsip ada dua. Pertama karena sebab pernikahan, yang kedua karena sebab keturunan. Pernikahan walaupun baru sehari saja, gitu loh. Siangnya menikah, kemudian malamnya meninggal dunia, itu sudah saling mewarisi. Apalagi sudah menikah puluhan tahun. Yang kasus kejadian sebulan yang lalu, 26 tahun menikah. Dilalaknya rumah yang ditempati ini miliknya suami, tapi bagian hibah dari orang tua katanya. Baru 55 hari meninggal dunia suami, tapi menikah 26 tahun tidak dikaruniai anak. Saudara-saudara suami ini mengusir istrinya yang meninggal itu. Nah, ini kan kebangetan. Ini salah satu konkret wujud nyata di masyarakat demikian. Nah, bahkan sudah menikah sekian tahun tidak dikaruniai anak, sama juga posisinya, diusir juga pada kejadian tahun 2020 yang lalu. Banyak sekali di antaranya. Maka kita kalau seandainya keluarga kita ada yang meninggal dunia, kita posisinya sebagai saudaranya, jangan berlaku demikian. Kita semuanya ada hukumnya, ada aturannya, utama yang ada pada Al-Quran, yang ada pada hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah kenyataan di masyarakat. Kita disuruh oleh Allah dan Rasul menikah, itu adalah untuk melestarikan keturunan dalam keluarga itu. Kalaupun seandainya tidak diberikan keturunan, itu semuanya adalah qadarullah dan sunnah Allah dan Rasul dan sunnatullah. Karena Allah semuanya yang mengaturnya. Demikian mudah-mudahan saya sampaikan ini sebagai muqaddimah, prolog, menjadi pemicu untuk bertanya. Silakan Mas Arul. Ya, silakan rekan Anda pendengar yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau di teleponnya di 0231849329. Kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan Pak Kasmo ya? Iya, Bung Arus, ya, Pak Kasmo. Aduh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi setiap minggu di udara. Alhamdulillah. Saya semangat mendengarkan masalah pencerahan ini RRI Cirebon, masalah bagi waris. Semoga negara Indonesia, orang Islam khususnya aman, tertib, Amin. menganut cara-cara ya bagi waris, jangan seperti makhluk yang lain. Gitu. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Pak, yang ditanyakan saya ada duda kaya, ada janda sangsara. Nah, ini bertemu nikah. Jadi nggak lama gitu nikahnya. Jadi pepegatan lagi cik bahasa Sunda apa buyar gitu lah. Ya, nggak lama jodohnya. Tapi nggak dapat warisan. Nah itu. Jadi duda kaya, janda sangsara. Nah gitu. Nggak lama jodohnya.
Yang meninggal siapa yang meninggal? Lan? Yang meninggalnya siapa? Dudanya tidak meninggal. Oh, tidak meninggal. Jandanya. Tidak meninggal dudanya. Dua-duanya tidak Dia mah meninggal. buyar itu doda nggak lama gitu. Oke. Duda sama janda gitu. Duda kanya, janda sangsara. Bagaimana hukumnya gitu. Bung Arul, segitu aja. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke WhatsApp dulu mungkin ya. Boleh. Kita ke WhatsApp ini ada Ibu Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin kami bertanya. Bagaimana bila dalam pembagian waris ada satu orang yang sulit untuk tanda tangan untuk dinotaris, yang penjualan rumah waris sudah disepakati dengan pewaris yang lain alias deal. Kami jumlah 8 bersaudara, 2 laki-laki dan 6 perempuan. Orang tua sudah meninggal semua. Bila jalan keluarnya kami lewat pengadilan agama dan jalur LBH bisa. Yang sulit kekompakan adalah anak laki-laki, bahkan jatah dia utuh. Mohon penjelasannya Pak Ustadz bila tindakan kami di jalur pengadilan agama dan LBH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, ini ada tambahan nih Pak Ustadz. Boleh. Tambahan yang sulit satu orang laki-laki. Terima kasih. Oke. Mungkin dari Pak Kasmo dulu Pak. Ya, boleh. Terima kasih Pak Kasmo dan Ibu Setia ya. Kaitannya dengan masalah duren sama jamu kalau saya katakan. Duren itu adalah duda keren, jamu dan janda muda. Nah, dilalanya durennya kaya gitu loh. Kemudian si jamunya, janda mudanya itu sederhana ataupun sangsara katakanlah. Kalau sekiranya tidak meninggal dunia, kemudian cerai, namanya cerai hidup. Maka tidak saling mewarisi. Makanya tanya siapa yang meninggal kan gitu tadi ya. Tapi nggak ada yang meninggal gitu loh. Ya udah nggak ada yang diambil, nggak ada yang dibagi kan gitu, nggak ada yang diwariskan itulah. Maka di sini jelas apakah cerai mati atau cerai hidup. Kalau sekiranya cerai mati gitu loh. Taruhlah duda yang kaya tadi gitu loh. Sudah saling mewarisi itu. Walaupun dalam waktu yang singkat ataupun dalam waktu yang lama pernikahan itu gitu loh. Kalau sekiranya baru nikah saja saya sampaikan tadi di mukadimah sudah saling mewarisi gitu loh. Hatta walaupun belum jima ataupun bahasa pesantrennya qabla dukhul gitu loh. Belum turu bareng ibaratnya kemudian meninggal dunia si duda kaya itu, istri punya hak waris di situ. Sebabnya apa? Namanya pernikahan saya sampaikan tadi itu hal yang sakral gitu loh. Dan yang nyama jodoh siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Itu. Kemudian yang namanya pernikahan hanya berapa menit. Tapi dari yang haram menjadi halal. Betul nggak Mas Arul? Nah, dan namanya pernikahan itu mendatangkan keberkahan, mendatangkan pahala gitu loh. Itu bukan main-main namanya pernikahan itu. Nah, kemudian meninggal dunia gitu loh. Sudah saling mewarisi antara suami istri. Tapi problem di masyarakat itu menyepelekan itu. Mungkin karena pengen menguasai hartanya yang meninggal itu gitu loh. Padahal tidak seberapa. Saling mewarisi itu tidak semuanya diwarisi kepada istrinya. Hanya batasnya ada. Yang membatasi hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12 itu. Ketika meninggal dunia suami dan suami menikah dengan istri tidak punya anak, entah dari istri yang dulu dan istri sekarang tidak punya anak, maka istri sekarang itu mendapat 1/4. Seandainya hartanya itu 1 miliar, langsung diwaris, istri 1/4-nya berarti berapa? 250 juta. Walaupun baru 1 hari loh. Itulah. Siapa yang ngatur? Allah yang ngatur. Siapa yang menentukan? Allah yang menentukan, bukan saya. Bukan manusia gitu loh. Ini sadar, semuanya ada pada Al-Quran gitu loh. Nah di situ.
Karena tidak sedikit problem ini di masyarakat ini. Maka saya angkat tema ini supaya paham gitu loh. Itu. Dan pengen kita selamat gitu loh. Kalau kita memakan bukan haknya, sebetulnya milik istri tadi, kemudian dikuasai oleh saudara-saudaranya, itu menjadi barang batil yang seperempatnya itu. Jadi barang yang haram seperempatnya itu gitu loh. Ingat yang namanya harta itu bukan milik kita. Milik siapa Mas Arul? Milik Allah. Milik Allah, betul kan? Nah, ketika Allah sudah menentukan hak-hak dari orang yang lain, ahli waris itu Allah yang menentukan. Itu kita sebagai amanah saja. Makanya secara analogi, saya punya Mas Arul selama punya harta 100 juta, nitip ke saya semua Mas Arul ya. Nah kemudian kata Mas Arulnya, kasihkan 1 juta itu untuk si B, si A itu 200.000, kemudian si B-nya itu 800.000 gitu loh. Nah ketika saya menyampaikan 50-50, 500-500, gimana Mas Arul? Nerima enggak? Mas Arul sebagai yang punya nih, nitip ke saya gitu loh. Kemudian Mas Arulnya nanya nitip saya, tolong Pak Nasuha kasihkan 200 si A, 800 si B. Sayanya tidak sesuai apa yang Mas Arul saat titipkan gitu loh. Oh, dibagi. Dibagi rata saja. Gitu. 500 semua. Gimana Mas Arul yang memberi titipan pada saya? Terima apa hati? Tidak? Enggak terima kan? Karena udah mengamanatkan. Sudah mengamanatkan tapi saya tidak amanah. Tidak amanah kan gitu. Sama masalah harta juga. Harta adalah hakikatnya milik Allah. Manusia kita hamba Allah hanya diberi beban saja, diberi titipan saja gitu loh. Kemudian tidak amanah gitu loh. Tidak diberikan, bahkan tidak diberikan gitu loh. Itu lebih zalim itu loh. Nah, disitulah betapa pentingnya kita memberikan pencerahan itu. Jangan sampai kita zalim kepada orang lain. Namanya pernikahan hal yang sakral dan disaksikan oleh ribuan malaikat ketika saat pernikahan itu. Betul nggak kira Mas? Cuma dilalaknya malaikatnya kelihatan. Sebabnya apa malaikat kelihatan? Goib masalahnya. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita sebagai umatnya percaya kepada Nabi dong, kan gitu loh. Nah, jangan dimudahkan masalah pernikahan itu sangat luar biasa, sangat sakral sekali di situ ya. Jadi kaitannya dengan pertanyaan dari Pak Kasmo ini, kalau cerai mati sudah saling mewarisi, kalau cerai hidup tidak saling mewarisi. Sebabnya itu hak milik siapa? Milik suaminya yang duda kaya tadi. Itu loh. Yang kedua, Ibu Setia tentang mengenai salah satu keluarga tidak mau tanda tangan ke notaris. Apakah melalui pengadilankah atau kepada LBH? Mangga, terserah. Yang jelas, saat waktu ke notaris sudah bagi waris belum? Itu intinya sih. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini kadang-kadang belum bagi-bagi waris. Karena aset ini mau dijual kan itu loh. Buru-buru. Pastikan si notaris ataupun yang mau membeli kan harus seia sekata semua. Semua ahli waris yang ada. Satu saja dari 8 ahli waris tidak tanda tangan itu tidak sah. Itu loh. Itu tidak sah. Karena tidak ada kelegoan hati dari salah satu keluarga. Maka bagaimana caranya sebelum ke notaris atau sebelum transaksi jual beli dengan calon pembeli, sebaiknya kalau emang ini merupakan aset ataupun objek waris, segerakan dibagi waris dulu gitu loh. Cara pembagian waris ada 2. Ada litigasi, ada non litigasi. Kalau litigasi melalui pengadilan, kalau umat Islam melalui pengadilan agama, gitu loh. Emang prosesnya lama gitu loh. Bahkan sebagian aset-asetnya disita dulu supaya jangan ada orang yang menyembunyikan gitu loh. Tapi yang kedua ada namanya non litigasi. Non litigasi itu secara keluargaan tapi ada orang yang membagi. Yang membagi itu orang yang ngerti, punya kompetensi gitu loh.
Ya bisa melalui LBH itu loh. Bisa kepada kiai atau ustadz itu loh. Di mana kiai, ustadz atau LBH itu punya kapasitas untuk membaginya secara syar'i, itu yang paling utama itu loh. Tidak dibagi rata dan seterusnya, dan sesuai dengan porsinya. Insya Allah kalau sesuai porsinya dari 8 atau berapa ahli waris, insya Allah kalau sesuai dengan ketentuan Allah akan menerima, dan ketika menerima akan mau tanda tangan. Dan utama saat waktu pembagian waris harus satu majelis, satu tempat. Tidak boleh dengan secara face to face. Tidak boleh membagi pribadi, tapi harus orang lain yang membaginya. Orang yang membagi pun harus netral, tidak ada kepentingan, supaya ahli waris yang lain percaya bahwa bagian itu benar secara syar'i dan ada caranya dan ada ketentuannya, itu yang benar itu loh. Mangga silakan Bu Setia bisa melalui LBH, kalau LBH secara keluargaannya atau kepada kiai setempat yang ngerti, tapi itu loh. Ya, Tapi artinya harus ada pembagian dulu ya Pak Kiai? Iya. Karena kalau tidak cara pembagian belum itu, emang namanya orang kan karakternya berbeda. Walaupun bersaudara, kakak adik, tapi kan beda-beda. Apalagi tahu caranya ataupun haknya tidak sesuai, kan tidak mau gitu. Maka harus hadir di antara pembagi itu. Oke. Ya, kita ketok penelpon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hairul Anwar. Waalaikumsalam Ibu Indra. Silahkan Ibu Indra. Kumisnya serem. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya jadi tertarik nih apa yang akan diutarakan oleh Ustadz Nasuha Fakih atas pertanyaan saya. Mungkin disampaikan dengan singkat. Apa pertanyaan apa tuh? Yang kemarin lalu, iya. Masalah ancaman-ancaman itu. Iya. Nah, kemudian sekarang itu Ustadz, ya. Bagaimana kalau berpisahnya karena bercerai, kan marak itu KDRT. Nah, berpisah lalu pembagian warisnya bagaimana? Apakah kalau waris kan untuk yang sudah meninggal ya, pembagian hartanya bagaimana? Sementara suami ataupun istri itu kan dua-duanya masih harus meneruskan kehidupan gitu. Cerainya cerai mati, cerai hidup ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bung Arul. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum satu lagi boleh. Sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu Indra, ini ada pertanyaan dari Aki Gaji. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kang Arul, pertanyaannya apakah anak sepersusuan mendapat hak waris dari ibu susunya, dan bagaimana kedudukan dengan saudara sepersusuan ada hak warisnya? Mohon pencerahannya dari Pak Kiai. Hatur nuhun Kang Arul. Siap, sama-sama Pak Aki Gaji. Silahkan Pak Kiai. Ya, pertanyaannya singkat semua tapi padat untuk jawabannya, sangat luas ini. Pertama, Bunda Indra tentang mengenai cerai hidup. Cerai itu ada dua, ada cerai hidup dan cerai mati. Kalau cerai hidup saya sampaikan sebagai human error lah katakanlah. Artinya ada problem masalahnya kan gitu loh. Apalagi problemnya KDRT kan gitu loh. Nah, kalau cerai mati itu bukan karena human error, tapi karena Allah. Allah yang memutuskan antara suami istri, salah satunya meninggal dunia. Meninggal dunia adalah hak prerogatif Allah. Betul nggak? Nah, akibatnya hukumnya itu kalau cerai hidup tidak saling mewarisi. Itu. Kalau cerai hidup. Karena human error tadi gitu loh. Ada perselingkuhan kan disakiti. Ya. Ataupun ada KDRT kan disakiti gitu loh. Ya kan?
Karena itu tidak saling mewarisi, tidak ada akibat hukum saling mewarisi. Tetapi ketika cerai hidup itu harta-harta yang didapat setelah menikah itu tetap dibagi. Namanya harta apa setelah menikah? Gonogini. Harta bersama atau harta gono gini. Itu diatur dalam Al-Quran, diatur dalam kompilasi gitu loh. Separuh milik mantan suami, separuh milik mantan istri. Yang itu bagi rata ya Pak? Dibagi rata. Itu. Karena didapat setelah menikah. Itu ya. Nah, kalau cerai mati gitu loh. Harta-harta tetap dibagi dua dulu, milik yang meninggalnya diwaris. Kalau cerai mati gitu loh. Ya, jadi gitu ya. Jadi cerai hidup tidak saling mewarisi. Itu. Yang dibagi bukan harta warisan, tapi yang dibagi harta bersama. Harta gono gini. Nah, di situ. Maka ketika kita mau gugat cerai di pengadilan, kalau bisa jangan hanya minta gugat cerai saja, tapi minta kepada hakim sebagai positanya untuk membagi harta kekayaannya, gitu. Karena tahun 2018 ada kejadian suami istri cerai, kemudian harta-harta gonoginya tidak atau belum dibagi. Pada saat yang lain, mantan suaminya itu menyewakan harta bersama kepada pihak lain tanpa seizin mantan istrinya. Akibatnya mantan istrinya kan menggugat melalui pidana ke Polres Ciko. Nah, Polres Ciko mohon maaf, belum paham tentang mengenai harta gono gini. Saya diutus oleh Ciko itu, Polres Ciko itu memberi surat kepada Kementerian Agama untuk memberikan pencerahan tentang mengenai harta gono gini. Saya diutus oleh Kepala Kementerian Agama Kota Cirebon untuk menjelaskan kepada Polres Ciko itu. Yaitu sebabnya kalau emang belum dibagi harta gono gini, ya akibatnya demikian, kan gitu. Maka jelas kaitannya dengan mana harta bersama, mana harta bawaan gitu loh. Karena belum dibagi, akibatnya ketersinggungan itu. Itu namanya cerai apa? Cerai hidup. Gitu loh. Jadi cerai hidup tidak ada saling mewarisi ya. Itu. Tapi hartanya dibagi rata intinya Pak? Kalau harta gono gininya dibagi rata. Karena susah senang bersama antara suami istri. Itu pun misalnya saya mohon maaf si A ini dapat misalnya motor itu dibagi dua. Kalau didapat setelah menikah. Bukan hak miliknya yang membeli motor itu. Tidak bisa. Walaupun atas nama si suami. Ya, tetap kalau dilihat dari harta bersama ya. Harta bersama muncul itu setelah menikah. Kalau sebelum menikah bukan harta bersama. Harta pribadi ya. Harta bawaan. Nah. Jadi lihat dari TMT-nya kan gampang dilihat dari STNK saja. STNK-nya tahun berapa dan nikahnya tahun berapa gitu loh. Nah gitu. Dan ketika di pengadilan pun akan dimenangkan sebagai harta bersama, gitu loh. Artinya motor itu dalam artian diuangkan bisa dijual lalu dibagi berdua gitu ya Pak? Teknis itu itu teknis. Teknisnya ya. Prinsipnya dibagi dua. Kalau emang cerai hidup dan didapat setelah menikah. Itu prinsip. Kalau dijual atau dipisah-pisah, kamu dapat apa itu teknis itu maksudnya. Yang penting semua harta dikumpulkan jadi satu langsung dibagi dua gitu ya Pak. Ke Pak Gazi tentang mengenai anak persusuan, susunya bukan keturunan, tapi disusui oleh orang yang sama gitu loh. Pertama, sumpama susuan ini ya saudara-saudara tidak saling mewarisi. Termasuk dengan ibu yang nyusu tidak saling mewarisi. Karena saling mewarisi sebetulnya ada 3 saya sampaikan. Pertama karena sebab memerdekakan budak, cuma itu saja sebetulnya sih. Tapi sekarang nggak ada budak kan, adanya budak letik. Iya kan? Yang kedua saling mewarisi adalah karena sebab pernikahan. Sebab pernikahan hanya sebatas suami istri. Termasuk tidak masuk kaitannya dengan saling mewarisi, tidak termasuk antara orang yang nyusu dengan orang yang disusui. Tidak, itu loh.
Dan saling mewarisi yang ketiga karena sebab keturunan. Ternyata keturunan sama enggak? Beda, enggak bukan keturunannya kan gitu loh. Termasuk antara anak satu dengan anak yang lain, anak satunya sebagai anak kandung, nyusu pada ibu kandungnya kan. Ada lagi anak orang lain tapi nyusu pada orang tadi gitu loh. Nah, ternyata anak kandung dengan anak yang nyusu tidak saling mewarisi. Ketika meninggalnya pun tidak saling mewarisi. Yang tidak boleh anak susuan itu tidak boleh menikah saja. Sumama anak kandungnya laki sumama. Anak yang disusui tapi milik orang lain itu perempuan gitu loh. Ya, beda enggak ayah ibunya? Beda. Tapi nyusunya sama itu loh. Tidak boleh menikah, cuma itu saja. Dalam ketentuan fikihnya itu loh. Jadi tidak boleh antara antara orang yang disusu dengan orang yang menyusu tidak saling warisi atau tidak boleh menikah, apalagi anak-anak beda orang tua tapi satu susuan. Anak beda sama orang tua, beda orang tua tapi satu susuan tidak boleh menikah. Cuma secara fikih itu tidak boleh menikah saja. Tapi kalau masalah waris tidak saling mewarisi. Gitu. Itu menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi, menurut ketentuan ulama. Tapi kalau misalnya orang tuanya ini membuat surat wasiat. Iya, wasiat. Gitu. Kalau wasiat boleh. Kalau wasiat antara yang menyusu dengan yang disusu boleh. Tapi kalau waris tidak bisa atau tidak saling mewarisi gitu loh. Wasiat boleh. Wasiat itu tidak boleh dengan ahli waris. Orang yang menyusu dengan orang yang disusu bukan ahli waris kan. Tapi kalau seandainya sayangnya orang yang nyusu kepada ibu memberi hibah boleh. Memberi wasiat boleh gitu loh. Asal tidak boleh semuanya. Maksimal sepertiga. Itu. Oke, sepertiga dari aset total. Milik totalnya gitu loh. Suama anak yang nyusui sukses berikutnya gitu loh. Nah, saya ingat dulu loh waktu saya nyusu itu ibu itu gitu loh. Nah, karena meninggal dunia si anak tadi kaya, ibu yang nyusu ini tidak dapat hak waris, tapi bisa melalui wasiat ataupun hibah. Orang tuanya pun sama ketika ingin mewariskan bukan mewariskan. Mewasiatkan. Iya. Beda loh bahasa wasiat dengan waris. Tapi sekarang lebih lemesnya kalau bahasa Jawa, lemesnya mewasiatkan gitu. Iya. Mewariskan gitu. Makanya kita harus istilah tuh walaupun pengertiannya beda, artinya beda juga. Istrinya beda, artinya beda juga. Wasiat waris beda. Itu. Hukumnya juga beda. Itu loh. Maka pentingnya namanya Mutiara Pagi ini menyampaikan masalah perbedaan-perbedaan. Ya, mudah-mudahan Pak Aki Gazi bisa terjawab ya pertanyaannya untuk hak dari anak persusuan ya. Nah, ini ada Ibu Purnama juga pertanyaan nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Pak Ustadz dan penyiar sehat selalu. Mau nanya, satu, Pak Ustadz, ada pertanyaan yang pernah saya dapatkan bahwa untuk wanita yang menikah dijamin masuk surga karena suaminya adalah tameng neraka. Mungkin di luar tema ya. Wanita jamin surga. Dijamin masuk surga karena suami adalah tameng neraka. Karena suami adalah tameng neraka. Tameng neraka. Oh, tameng neraka. Anak suami. Tameng neraka. Untuk yang kedua, orang tua anaknya meninggal sebelum balik, katanya anaknya akan membawa orang tua ke surga. Mohon penjelasannya. Ya. Jadi gini, ada keterangan hadis Nabi bahwa ketika anaknya meninggal dalam usia di bawah usia ataupun sebelum balik, itu sebagai taman surga itu benar. Ya. Tetapi kalau masalah wanita dijamin masuk surga karena apa tadi? Suami tameng neraka itu, mohon maaf saya belum menemukan hadisnya gitu loh. Artinya dosa masing-masing ya Pak. Makanya sebetulnya gini, namanya suami istri emang ada peribahasa Jawa Bun.
Ya, surga neraka katut gitu. Nah, tapi itu dilihat dari apa gitu loh. Dilihat dari suami istri yang soleh dan soleha. Nah, ketika istri itu nurut kepada suami itu loh untuk menjalani sebuah perintah Allah, kemudian bersama-sama sholat berjamaah, kemudian zakat ditunaikan dan seterusnya, itu insya Allah saling saling mempengaruhi. Kalau suami surga ya istrinya surga pula. Ikut juga ya. Kan gitu. Tetapi ketika istrinya itu ribut atau tidak mau menuruti perintah suami, itu beda. Itu loh. Karena tidak sejalan kan. Nah, istilahnya suaminya ngalor, istrinya ngidul. Kan tidak sejalan. Itu kan emang yang namanya dosa ataupun pahala itu ditanggung oleh masing-masing secara umum sih. Kita dibebani taklif bahasanya. Kewajiban untuk menjalankan perintah Allah. Dan pengaruh antara suami istri itu mempengaruhi cuma itu aja. Nah, seandainya suami tidak baik sumama, istrinya baik gitu loh. Ya beda lah gitu loh. Kan gitu. Hanya sebatas mempengaruhi. Saya juga sama. Saya menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada para pendengar, untuk ini loh yang benar, ini yang salah. Apakah pendengar itu menjalankan? Tergantung. Iya kan? Tergantung menjalankan atau tidak kan? Nah itu. Artinya semuanya adalah kita beri motivasi. Hanya sebatas watawasau bil haq. Saling memberi menasihat, saling menasihat dalam kebenaran. Gitu loh. Walaupun benar itu sangat luar biasa manu resiko. Kulil haq walau kana murron, kan gitu loh. Sesuatu yang hak menjadi resiko gitu loh. Saya menyampaikan masalah ini dilarang masuk neraka, dikirain mengancam-ngancam itu loh. Padahal itu Allah ketentuannya dalam Al-Quran. Contohnya ini, mohon maaf ini Bunda Indra. Contoh gitu loh. Karena semua kan ada balancingnya. Kalau ada ancaman pasti ada janji kan gitu loh. Janji bagi orang jalankan surga, tidak menjalankan neraka. Ada keseimbangan gitu loh. Karena ada dunia, ada akhirat. Ada langit, ada bumi. Ada laki, ada keseimbangan itu. Tergantung kita yang menyikapi seperti apa gitu loh. Gitu ya. Ya, oke. Ini untuk Anda yang ingin bergabung bisa untuk teleponnya ya melalui telepon 0813249329. Untuk WhatsApp-nya hanya untuk chat typing aja atau tulisan ya. Ya, Pak Kiai, ini untuk cucu Pak Kiai, misalnya orang tuanya ini sudah meninggal dan kakek neneknya meninggal juga. Apakah cucu ini akan mendapat gitu? Oke. Jadi cucu ini dapat apa enggak dari kakek ya? Jadi ketika cucu kan beda-beda. Contoh saya biasa nyampaikan itu ada 3 anaknya. Tata, Toto, Titi. Anak semua ini. Tata, Toto, Titi punya anak lagi gitu loh. Nah kemudian orang tuanya Tata, Toto, Titi sama Fulan gitu loh. Fulannya meninggal dunia gitu loh. Cucu dari 3 anak itu tergantung dari Tata, Toto, Titi yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Nah kalau Tatah meninggal dunia punya anak, cucunya Tatah dapat bukan langsung dari kakek si Fulan, tapi dari bagian Tatah yang meninggal dunia. Ternyata Toto masih hidup, itu loh. Toto punya anak juga, berarti anaknya Toto dengan Fulan apa? Cucu kan? Cucu, ya. Maka anaknya Toto tidak dapat waris. Dari Fulan tadi, sebabnya apa? Masih hidup Totonya. Itu paham ya maksudnya ya? Paham. Iya. Titi itu loh. Meninggal dunia, punya anak gitu loh. Nah anaknya Titi sebagai cucunya Fulan itu dapat hak. Tapi haknya bukan dari Fulan, tapi haknya dari orang tua. Titi gitu loh. Nah Tata, Toto, Titi, walaupun Tata meninggal, Titi meninggal dunia, tinggal Toto gitu loh. Titi tetap dapat hak. Tata tetap dapat hak. Karena sebabnya apa?
Karena anak dengan orang tua tidak ada istilah mantan. Iya, iya. Ada nggak istilah mantan, Mas? Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Kecuali Di masyarakat banyak kejadian gitu loh. Itu sudah meninggal dunia tidak dapat hak gitu loh. Kan gitu kadang-kadang gitu. Ya, tetap dapat hak yang sama, cuma bedanya adalah laki perempuan. Ternyata Tata laki dapat 2. Toto laki dapat 2, Titi perempuan dapat 1. 2 tambah 2 tambah 1 benar berapa, Mas? 5. 5, berarti Tata 2/5, Toto 2/5, Titi 1/5. Haknya Tata yang meninggal dunia 2/5 dapat hak untuk anaknya siapa? Tata. Kan gitu, sebagai cucu kan? Iya. Nah, Toto masih hidup dapat 2/5, anak-anaknya Toto tidak dapat. Sebabnya apa? Sebabnya masih ada Toto. Gitu loh. Masih hidup ya? Masih hidup. Oke. Ya. Oke. Ya, pakai ini satu pertanyaan lagi mungkin boleh, dijawab dengan singkat ya. Assalamualaikum gitu, Pak Ustadz, kalau tadarus pakai pengeras suara sampai jam berapa kalau malam supaya tidak mengganggu Mama Iko? Ya emang kita ini punya hak yang sama, hak asasi, ya gitu loh. Ketika kita menyampaikan ataupun apapun jenisnya, kita harus menghormati pihak lain. Apalagi masalah memakai pengeras suara. Itu diatur sebetulnya. Tapi setidaknya kita harus punya mawas diri, punya introspeksi diri, dan punya aji rasa. Seandainya kita ini menggunakan pengeras suara tidak saat waktunya, ini kan melanggar ketertiban dan kedamaian. Nah, gitu. Maka kita ketergantung kalau seandainya menjelang azan biasanya untuk mengingat saja, tidak boleh lama-lama. Ya paling lama sama 1/4 menit, 1/4 jam, atau jangan sampai terlalu 1/4 jam, hanya 5 menit saja, hanya mengingat saja gitu. Tapi yang paling penting ketika mengingat masalah azan ya, hanya azan itu sebetulnya sih. Azan juga mengundang-undang kan, hayya 'alas shalah, apa artinya Mas Arul? Mari kita sholat, mari kita sholat, itu loh. Intinya gitu sebetulnya sih. Kalau mengundang karena ada pengeras suara, membaca Al-Quran, sebetulnya itu kalau sekiranya mengganggu jangan. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin sedikit closing karena waktu sisa 1 menit lagi. Silakan Pak. Terima kasih para pendengar di mana ada dan Mas Arul. Bagi yang belum jelas, mohon maaf. Lebih lanjut, follow up-nya boleh melalui WhatsApp saya, melalui pribadi saya Japri ke 085 314 450193. Ulang lagi, ketika mau konsultasi boleh melalui Japri ke 085 314 450193. Terima kasih dan mudah-mudahan melalui media Mutiara Pagi ini hak waris antara suami istri tetap kita jalankan dan kita ikuti apa aturan Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan kita dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kurang lebihnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.